Bapak Ibu, mari saya undang kita buka Rut 4. Kita akan masuk ke Rut yang terakhir. Rut pasal yang keempat, Bapak Ibu. Ini kode. Rut pasal yang keempat, Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, nama yang takkan pernah hilang. Nah, saudara-saudari, kalau kita jujur, saat ini semua kita itu kemungkinan besar mencari nama atau mau membangun nama. Yang saya maksudkan di sini waktu membangun nama adalah ada warisan yang kita tinggalkan. Ada warisan. Warisan itu tidak harus berupa uang, tapi kayak nama baik, mungkin memberikan dampak. Mungkin kita bisa melihat ada orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal dan terus kita ingat apa ya dampaknya mereka dalam hidup kita. Kita pengen dikenang sebagai orang yang seperti apa. Mungkin kita pengen dikenal dan diakui orang. Mungkin ada kita pengen cari nama dengan mencari kenyamanan, aset, atau posisi. Di media sosial mungkin kita mengatur foto dan mengunggah foto-foto yang baik. Makanya kalau foto nggak hanya satu kali. Kalau laki-laki mungkin foto sekali ya Pak Bu ya. Kalau ibu-ibu yang wanita harus 5. Nanti 5 ganti gaya atas bawah. Saya baru tahu rupanya foto itu lebih bagus kalau begini Bapak Ibu dari bawah. Waduh kok bisa juga ya. Jadi bukan dari atas kameranya. Foto dari bawah. Terus saya coba-coba. Oh iya ya kayaknya lebih bagus. Kelihatan lebih kinclong, bukan lebih keren Bapak Ibu. Di foto-foto sekarang kita ada beautify, ya kan, membuatnya mempercantik semuanya. Sudut gambar mana yang paling bagus? Karena kita sebenarnya cuma satu. Waktu orang lihat foto kita peduli sama kata-kata mereka. Kita bangun nama kan? Bangun nama. Di kantor, kita mungkin pengen di kantor kejar promosi, ya memang karena kita butuh penghasilan, tapi kita juga pengen cari nama yang baik. Saya dulu waktu sebelum masuk ke Bandung, saya diingatkan, Pak Per ingat ya, tidak ada alumni saat yang bermasalah di Bandung. Waktu itu di Kalam Kudus, Bapak Ibu. Waktu itu gereja saya sebelumnya. Waduh, saya kaget. Jadi ada nama baik, Bapak Ibu. Di pelayanan, kadang kita capek sekali kalau tidak ada orang yang memberikan pengakuan. Wah, terima kasih ya. Wah, bagus kerjanya, hebat. Ya, kita cari nama dalam batas tertentu, kita semua cari nama, Bapak Ibu. Kita ngomong sama anak remaja, janganlah kau pedulikan temanmu itu. Ingat dirimu sama orang tuamu. Tapi udah orang tua, kita juga cari nama sesama teman-teman kita kan. Masuk anak sekolahnya di mana, mulai malu. Nanti kalau anak-anaknya sekolah di tempat yang bagus, sedangkan yang lain di sekolah yang kurang bagus, kita jadi harga diri kita yang kita bawa, Bapak Ibu. Nah, sadar tidak sadar, Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Rut pasal yang keempat, Bapak Ibu yang kita baca, ini bercerita tentang dua orang pria yang sama-sama punya kesempatan untuk membangun nama mereka. Keduanya sama-sama pria Israel, keduanya sama-sama punya posisi, keduanya sama-sama punya peluang sebagai Goel itu bahasa Ibrani dalam pengertian kerabat yang bisa menebus janda muda ini yang bernama Rut dan menjaga mertuanya yaitu Naomi. Tetapi kita akan melihat mereka akan memilih dua jalan yang berbeda untuk mendapatkan nama itu. Dan lewat dua orang ini, kita akan melihat Allah itu menunjuk kepada satu pribadi lain, penebus sejati kita, Goel sejati kita, yang memilih jalan yang lebih radikal. Yang dia itu rela kehilangan namanya, agar kita itu punya nama yang kekal. Allah memberikan nama dan masa depan yang kekal bagi mereka yang mempercayakan diri kepada Sang Penebus. Berarti, kita harus kehilangan sesuatu, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, di Rut pasal 4 ayat 1-6, pasal 4 dibuka dengan pemandangan di depan pintu gerbang kota, Bapak Ibu. Cara pertama mencari nama adalah mempertahankan ayat 1-6. Di pasal keempat dibuka dengan pemandangan di pintu gerbang kota. Pada zaman itu pintu gerbang tuh kayak balai kota, tapi campuran kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan kantor pengacara. Bapak Ibu, jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau mau ada semua jenis kasus, bunuh-membunuh, jual-beli, itu harus di balai kota yang campuran itu semua. Balai kota, kelurahan, kecamatan, plus dari kantor pengacara. Itu di balai kota. Jadi Boas, setelah dia menjanjikan di pasal yang ketiga bahwa aku akan menebusmu, nah si Boas mikir, bentar, jangan-jangan setauku ada kerabat lain yang lebih dekat.
untuk menebus Rut, artinya memperistri Rut. Gitu. Kemudian si bos itu pergi ke pintu gerbang, duduk di sana, dan kebetulan seorang pria si penebus ini lewat. Kebetulan. Waktu kita baca kebetulan, kita ingat khotbah 2 minggu lalu oleh penginjil Karlin, Tuhan Bapak Ibu. Nah, kita itu bisa menolong kita Bapak Ibu untuk bisa melihat dalam kehidupan bahwa itu adalah bukan kebetulan, tetapi Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada kejadian biasa. Kemudian Boas memanggil pria-pria ini, si pria ini, satu orang ini. Hanya satu orang nih yang bisa menebus si Rut. Kemudian harus ada saksi, dipanggil 10 saksi. Dan orang-orang yang tua-tua. Dan si bos ini ngomong, bro, lu berada di antrean pertama. Lu orang yang harusnya menebus, lu yang paling dekat. Bukan gua sebenarnya. Bukan gua, katanya. Dan kemudian, jika tidak, kamu tidak mau, akulah yang menebusnya. Makanya di ayat 4 dikatakan ayat 1, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah ke sini, maka datanglah ia duduk. Kemudian tua-tua itu duduk, dan kemudian di ayat ketiga, Boas ngomong, tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek adalah suaminya Naomi, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Ayat 4, jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, sesudah itu aku. Oke. Nah Bapak Ibu, konsep Goel atau kerabat penebus itu hal yang lumrah di perjanjian lama. Kalau ada keluarganya yang miskin, dia punya tanah, udah nggak ada suaminya, harus ada kerabat terdekat yang membeli tanah itu. Dan bukan saja membeli tanah, tapi bertanggung jawab untuk kehidupan si Naomi. Oke. Jadi si laki-laki ini, si penebus tanpa nama ini, calon penebus pertama, berkata adalah, ide bagus. Nambah aset siapa yang nggak mau Pak Bu? Harganya pasti harga miring. Bukan saja harga miring, tapi dia juga dipandang baik. Karena dia itu akan merawat wanita tua bernama Naomi. Bangga. Nambah aset, dipandang baik. Dia nggak cari nama. Ini orang cari nama, Bapak Ibu. Dan dia katakan, kamu antrian pertama, kalau lo nggak bisa, gue antrian kedua. Jadi seperti itu. Makanya di ayat 4 dikatakan, aku akan menebusnya. Nah, ada klausul kedua rupanya, ada baris kedua yang Boas nggak ngomong. Waktu Boas ngomong, ini lebih rumit. Ini jadi lebih rumit. Di ayat 5, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Wah, itu udah beda. Jika ini adalah anak perempuan Naomi, bahagialah dia. Dia mengawinin anak perempuan Naomi. Problemnya ini bukan anak perempuan, ini menantunya. Si Rut ini sudah punya suami sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi, bukan saja dia harus beli tanahnya si Naomi, tapi dia juga harus mengurus dan memperistri si Rut. Memperistri. Laki-laki ini laki-laki yang sah, kenapa? Karena dia belum nikah. Jadi di sini tidak poligami di area sini. Kemudian habis itu dia kaget, dia harus menikahi seorang perempuan. Wah, perempuan nih, masih cakep nih. Oh, rupanya bukan perempuan cakep aja, perempuan asing dari Moab. Di pasal pertama, 3 minggu lalu, Bapak Ibu pernah ingat, Moab itu konotasinya udah negatif bagi bangsa Israel. Mereka berusaha menjatuhkan bangsa Israel untuk jauh daripada Allah. Ini suku yang, Bapak Ibu pikir suku yang terburuk dalam hidup kita yang pernah kita temui, oke ya? Pikirkan suku itu, kalikan 10. Itulah Moab. Dan ini perempuan Moab. Waduh, Pak Bu, bukan saja dinikahi perempuan asing, ya. Tadi mau pegang nama kan, nambah aset sama nambah nama. Kemudian, waduh, perempuan Moab satu. Istri orang, mantan istri orang sudah meninggal. Yang berarti, nah ini problemnya. Si aset dari Naomi, termasuk aset dari si laki-laki, tidak akan dituliskan namanya si laki-laki. Misalnya, aku yang menebus si Rut, itu nama asetnya tidak atas nama Peria Diri Tonga, tapi atas nama suaminya Rut. Oke. Saya kehilangan aset nggak? Saya kehilangan aset.
Secara bisnis ini sama sekali nggak menguntungkan. Udah keluar duit untuk beli tanah, menghidupi Naomi, oke lah. Menghidupi Ruth, memperistri Ruth, dan anak yang lahir dari pernikahan mereka akan mewarisi tanah mereka. Tanahnya si laki-laki itu. Berarti saya nggak punya aset. Bapak Ibu. Kalkulator mulai bunyi. Tunggu, ya kan kita bisnis untung rugi kan. Pikiran kita untung rugi. Kawin untung rugi nggak? Wah, dapat laki-laki gini untung rugi nggak? Dapat cewek kayak gini untung rugi nggak? Pikiran kita untung rugi aja terus, Bapak Ibu. Makanya di ayat 6 dikatakan, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab, perhatikan kalimat ini Bapak Ibu, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku akan merusakkan warisanku. Artinya adalah ya asetnya bukan namanya. Namanya tidak akan turun. Tapi nama anak dari si Ruth. Dan namanya Elimelek, Bapak Ibu. Mertuanya Naomi yang laki-laki. Dan ini terjadi. Selama tampak menguntungkan, ia siap tampil sebagai pahlawan keluarga karena bangun nama. Tapi setelah tahu bahwa ada resiko, dia harus kehilangan sesuatu, dia mundur. Nah, saudara-saudara, ini adalah cara pertama gimana biasanya kita cari nama. Kita mengamankan nama kita sendiri karena kita terlalu banyak perhitungan. Kita tahu untung dan rugi. Pertemanan untung rugi, perkawinan untung rugi, beli. Ya kan kita pedagang lah, ya kan kita kan kerja. Ya, masa kita mau lebih gajinya 1 juta, pengeluaran 2 juta, ya kan kita mikir cari kerjaan yang gajinya berapa minimal 2,5 sampai 3 dong. Kalau pengeluaran kita 1 juta, ya nggak akan mungkin kita mau boncos Bapak Ibu. Itu adalah manusia. Dan inilah cara yang paling alami bagi kita. Kita mau nolong orang asal tidak ganggu tabungan, ya. Kita mau melayani asal sesuai SK-nya kita, terserah SK kita apa. Jadwal kita, waktu kita, kecocokan kita dengan rekan pelayanan, atau tidak mau terlalu bayar harga, ya dong, ya kan bayar harga, habis itu masih enak kerja di luar, kan dapat duit. Ini kerja, boro-boro dicopin terima kasih. Mau membuka diri asal tidak terlalu merusak citra kita, mau jujur di tempat kerja asal selama ini tidak merugikan saya siap, tapi kalau ini sudah mulai merugikan saya, mengancam masa depan saya, mengancam nama saya, maka saya akan mundur. Nah, inilah dunia Bapak Ibu. Dan di dalam kisah ini, si bapak yang kuat ini yang ingin melindungi nama justru berakhir sebagai si bapak Anu. Artinya namanya nggak ketulis, anonim, AA, Bapak Ibu. Penebus yang tanpa nama. Ia berhasil melindungi asetnya dan namanya, tapi gagal dalam menghidupi rencana Allah dalam hidupnya. Ia menjaga apa yang ia punya, tapi ia kehilangan segala-galanya. Masih kaya nggak? Masih kaya. Tapi ia kehilangan masuk dalam rencana Allah yang kekal bagi orang ini, Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, tapi cerita ini nggak berakhir di sini. Ada adegan kedua, Bapak Ibu. Berhasil melindungi aset, berhasil menjaga apa yang ia punya, berhasil menjaga namanya, tapi kehilangan kesempatan untuk berbagian dalam kisah penebusan Allah. Karena dia jaga nama, Bapak Ibu. Nah, cara kedua Bapak Ibu mencari nama adalah, ya kita harus melepaskannya. Di pasal 7-17, setelah penebus pertama mundur, narator menjelaskan adat istiadat bahwa si Boas menyerahkan sandal sebagai tanda sah bahwa hak penebusan itu berpindah tangan. Itu nanti di ayat yang ke-7. Kenapa harus sandal? Ya itu budayanya lah Bapak Ibu. Mirip kayak tanda tangan di atas materai. Nah, kira-kira kayak gitu. Walaupun sebenarnya materai itu jual beli di atas 10 juta sih. Sebenarnya kalau hal-hal kayak gini ya tergantung ya. Ya tanda tangan, hak materai, stempel, pengacara, sah kan? Sah. Jadi kira-kira kayak gitulah. Kurang lebih waktu dia kasih sandal. Boas menerima sandal itu di hadapan semua saksi. Lalu ia berdiri dan menyatakan di ayat 9 dan 10. Berkatalah Boas, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion, mantan suami dari Ruth yang sudah meninggal, dan Mahlon nih. Jadi Elimelek, Kilion, dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Okay. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon, aku memperoleh jadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati. Jadi dia nggak pakai marganya Bapak Ibu. Anaknya bukan marga Ritonga. Andai kata Mahlon marganya marga Sidabutar, jadi marga Sidabutar dia Bapak Ibu. Oke. Bagi kita yang cari nama dan marga itu penting loh Bapak Ibu. Nama itu penting. Di atas milik pusakanya. Berarti asetnya bukan atas nama Peria di Ritonga, tapi atas nama keluarga Sidabutar. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap. Berarti nama siapa yang lenyap? Nama Boas.
Nama Boas lenyap, aset Boas lenyap. Dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota, kamulah pada hari ini menjadi saksi. Waduh, Bapak Ibu keringat dingin loh, Bapak Ibu merinding loh dengar kayak gini. Ini melepaskan semua yang miliki. Dan ayat 11 dikatakan semua orang mendengar saksinya. Nah, saudara mendengar perbedaannya ya. Penebus pertama si Bapak Anu berkata, aku tidak bisa melakukannya, ini merusak namaku, ini merusak warisanku, ini gua rugi. Bukan rugi, minusnya minus. Bukan saja minus saat ini, tapi minus selamanya. Kenapa minus selamanya? Namanya udah hilang. Tetapi si Boas berkata, aku melakukan ini supaya namanya, nama Mahlon, nama Elimelek, itu tidak lenyap, Bapak Ibu. Boas dengan sukarela menanggung biayanya, dia menghabiskan uangnya, mengambil tanggung jawab, mengikat dirinya kepada seorang perempuan Moab yang walaupun sudah percaya Tuhan ya. Seorang orang luar, bukan orang kita itu, orang Moab. Bukan sekedar orang kita ya, tapi lebih negatif lagi, itu musuh kita, itu suku yang adalah musuh kita. Tetapi dan dia ambil resiko, ambil tanggung jawab untuk menyelamatkan masa depan garis keturunan orang lain. Nah, kenapa Boas melakukan hal itu, Bapak Ibu? Karena dia punya perhitungan lain. Matematika yang dipakai itu matematikanya beda. Bukan untung dan rugi, Bapak Ibu. Matematika Allah. Orang pertama kehilangan segala-galanya saat ia berusaha menyelamatkan dan mempertahankan. Si Boas, dia mengalami kepenuhan saat ia melepaskan. Ini nanti kita lihat di poin ketiga ya, Bapak Ibu. Dia gunakan matematika yang berbeda. Dia kehilangan segalanya, dia kehilangan namanya, tapi Tuhan memberikannya sesuatu sebagai penggantinya lebih, Bapak Ibu. Dan Boas akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih, dan ia menjadi bagian di dalam kisah besar Israel. Nama siapa yang tercatat di Rut 4? Boas. Si Bapak Anu tidak disebut namanya. Tidak usah disebut namanya. Dia mendapatkan bukan saja nama, tapi nanti di yang pasal ketiga, dia mendapatkan siapa? Keturunan Isai, bapaknya Daud. Keturunan boy, Pak. Nama marganya itu bisa turun terus namanya. Namanya hilang memang di dalam bukunya, tetapi orang akan ingat dia terus. Oh, ini bapaknya, ini keturunannya Daud. Dan Daud, siapa nanti Matius 1? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Makanya di ayat 14-15 itu dan kemudian mereka itu juga mendapat seorang anak itu disebut sebagai karunia Tuhan. Naomi yang dulunya adalah sebut aku marah, jangan aku sebut Naomi karena aku pahit. Sekarang dia pulang dengan kepenuhan. Dia pulang dengan kepahitan, tapi sekarang Tuhan memberikan si Naomi kepenuhan. Tapi sekali lagi ya kita lihat bahwa ini adalah karya Tuhan. Tuhan yang mengerjakan hati Boas untuk bisa menerima itu. Boas rela melepas haknya justru menerima nama yang makin lama makin besar. Sementara itu si penebus pertama yang tadi begitu hati-hati melindungi warisan, melindungi namanya, lenyap dari cerita tanpa nama dan malah menjadi contoh. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Markus 8 ayat 35, Yesus sudah pernah ngomong hal yang sama. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, kita ganti namamu, harga dirimu, asetmu, pencapaianmu, sebut piala-piala kita, ia akan kehilangan itu semua. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, nah ini perhatiin, bukan kehilangan nyawa bodoh ya Bapak Ibu ya, menikahi jelas-jelas pria atau wanita yang sudah malas kerja, tidak mengasihi Tuhan, maksudnya kayak udah jelas-jelas kayak seperti ini Bapak Ibu, enggak. Jadi ini bukan kehilangan nyawa yang bodoh, bukan, tapi kehilangan nyawa karena siapa? Karena aku dan karena Injil. Ia akan menyelamatkannya. Tetap kehilangan nyawa enggak? Tetap kehilangan nyawa sebenarnya. Boas kehilangan semua asetnya, hilang Pak Bu. Itu enggak akan balik. Enggak akan balik namanya. Namanya di buku register. Kalaupun ada register marga, ya mungkin hilang itu namanya Bapak Ibu. Tetapi dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, dia menjadi seorang ayah di mana keturunannya adalah Raja Daud, dan dia akan menjadi seorang bagian keturunan di mana Yesus adalah sang penebus berasal dari garis keturunan dia, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Nah, seringkali kita itu hitung-hitungan Bapak Ibu. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan nama saya? Dan kita sadar bahwa tak ada satupun dari antara kita yang sanggup Bapak Ibu melepaskan hasrat atau keinginan ini. Bahkan setelah kita tahu pun, ya kita pulang-pulang juga kita cari nama kita. Nah, di sinilah Bapak Ibu kita memerlukan sang penebus Bapak Ibu. Yang bisa menebus kita, yang mampu mengubah hati kita, yang mampu mengubahkan kita. Kita tidak bisa seperti Boas. Karena kita memang nggak sanggup, mustahil Bapak Ibu. Makanya Yesus hadir
di dalam kehidupan kita, saat kita percaya kepadanya, dialah yang akan memampukan kita. Yesuslah yang memberikan nama baru kepada kita. Dan kita butuh penebus. Hanya Sang Penebus yang bisa memberi nama. Di dalam bagian terakhir kitab Rut, kita melihat ada namanya silsilah. Ayat 18 sampai 22. Gak masuk akal. Lagi nulis novel, habis novel, endingnya kan happy ending kan. Dia kawin, dia nikah, dia punya anak, dia kaya udah titi kan. Tapi endingnya ada kata tulisan silsilah. Apa yang disilsilah? Kenapa harus ada silsilah? Bapak Ibu kalau baca ayat 18, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Belum kelar di situ, Bapak Ibu. Di Matius 1, kita buka Matius 1. Inilah mengapa Injil itu dimulai dengan silsilah keturunan. Ada buku marganya, buku keturunannya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat pertama dituliskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari anak Abraham, Bapak Ibu. Dari anak Abraham. Dan terus ayat 5, Bapak Ibu kenal ya. Boas memperanakan Obed dari Rut, dan nama Rut ditulis loh. Wanita bisa nggak pernah ditulis loh Bapak Ibu namanya ya. Tetapi Rutnya ditulis, padahal ini harusnya garis laki-laki. Harusnya garis laki-laki. Mirip waktu saya lihat buku marga saya, aduh udah hilang, saya udah nyesel ya. Yang ditulis habis nama ayah saya, nama Periadi dan Rian. Ya, Eka ditulis sih, adik saya yang perempuan, tapi sebagai tambahan. Yang diketiknya nama saya dan nama adik saya yang laki-laki, Bapak Ibu. Tapi ini memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai ayat 5. Dan seterusnya ayat 6 sampai 17. Jadi Yesus ini bukan saja manusia yang nyata, tapi berasal dari keturunan nyata, Bapak Ibu. Dan kalau kita baca nanti Matius 1, Bapak Ibu nanti akan menemukan wanita yang bernama Tamar. Tamar memperdaya ayah mertuanya agar tidur dengannya. Incest, Bapak Ibu. Nah, kita baca ceritanya, tapi ini masalah serius. Rahab, seorang pelacur dari Yeriko. Ingat Rahab yang waktu ada mata-mata datang, kemudian si Rahab ini yang menolong dan melindungi dua mata-mata ini. Ini wanita pelacur dari Yeriko. Masuk loh silsilah Tuhan Yesus. Rut, orang asing dari Moab. Moab udah jelas-jelas itu kejahatan bagi orang Israel. Istri Uria bahkan, Betsheba yang terlibat dalam perzinahan Daud dan skandal yang ditutup-tutupi, masuk. Kemudian raja-raja seperti Manasye yang melakukan penyembahan berhala dan kekejamannya menodai sejarah Yehuda. Dan waktu kita lihat silsilah Yesus ini, Bapak Ibu, apa yang menarik? Nah, di sini orang biasa kalau orang religius biasanya umumnya Bapak Ibu ya, mereka ya pasti akan membuat silsilahnya itu positif dan baik. Gua bapaknya Anus, gua sehat ya kan, bibit, bebet, bobot ya kan. Tetapi di dalam Matius di sini mereka ingin menegaskan bahwa Yesus itu lahir dari orang-orang berdosa, bukan orang-orang sempurna. Bukan dari garis keturunan orang Israel asli. Wih, langsung dari cungkuran ya, langsung dari tanah daratan 2000 tahun yang lalu kan? Enggak. Ini udah kawin campur, bukan aja kawin campur, bibit bebet bobotnya hancur. Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, Bapak Ibu, Raja Manasye. Nah, ini untuk menunjukkan kalau Bapak Ibu baca tafsiran dalam Matius bahwa Yesus itu datang bukan saja dari keturunan orang yang berdosa, tapi juga menunjukkan bahwa dia adalah sahabat dari orang berdosa. Yesus bisa nggak lahir, turun, memilih garis keturunan yang sempurna? Bisa. Tapi dia tidak melakukannya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu tidak ingin ada jarak antara dia dengan manusia. Yesus menempatkan dirinya tepat ke dalam garis keluarga mereka. Dia lahir ke dalam silsilah yang mencakup orang luar, bukan orang kita, bukan orang Israel asli, dosa seksual, kekerasan, penyembahan berhala, dan kegagalan. Satu-satunya pribadi yang benar-benar kudus yang pernah hidup, memilih untuk dikaitkan secara terbuka dengan orang-orang yang biasanya kita hindari. Dan pola ini bukan saja pola dia lahir. Dalam perjalanan hidupnya, Yesus makan dengan orang berdosa. Yesus bahkan diejek. Sebenarnya itu ejekan. Sahabat orang berdosa itu ejekan sebenarnya bagi orang lain.
Tapi Yesus memang benar-benar sahabat bagi orang berdosa. Pemungut cukai, orang pezina. Dia membela wanita yang tertangkap tangan berzina. Ia membiarkan seorang wanita berdosa menangis di kakinya dan menyekanya dengan rambutnya, Maria Magdalena. Yesus tidak malu dikenal sebagai orang yang bergaul dengan orang-orang yang kita hindari. Namun ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Di kayu salib, Yesus tidak sekedar berdiri bersama orang berdosa, dia berdiri menggantikan mereka. Tuhan Yesus Kristus adalah Goelnya kita. Goel itu bahasa Ibrani penebus, kerabat penebus kita. Bapak Ibu. Ia rela melepaskan namanya, ia rela meninggalkan kemuliaannya, ia rela melepaskan haknya, ia menahan diri untuk tidak menggunakan kuasa dan backingannya, ordalnya. Ya, dia bisa turunin malaikat, Bapak Ibu, tapi tidak, Bapak Ibu. Dia terputus dari relasi dengan Allah dalam sejangka waktu. Waktu Yesus disalib, dia akan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Artinya, di titik itu dosa ditimpakan kepada Yesus, dosa dulu sampai masa depan. Di titik itu biasanya Yesus sama Allah Bapa itu tidak terpisah. Kali ini harus terpisah dong. Karena waktu dosa dibebankan atas dia, Tuhan kan benci dosa, Tuhan kudus. Maka Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Selama seumur hidupnya sepanjang zaman dari kekekalan Allah Tritunggal itu satu. Tapi pada titik ini saat dosa itu ditimpakan kepada Yesus, Bapa harus pergi. Kenapa? Karena Allah kudus. Karena Allah kudus. Di dalam kegelapan itu. Dan itu padahal lagi titik di mana lagi butuh-butuhnya Tuhan, tapi di titik yang paling butuh seakan-akan Tuhan itu hilang. Bukan saja hilang, tapi Tuhan memang meninggalkannya karena dia lagi berpegang dengan dosa. Lagi menebus kita dengan dosa, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, bagaimana agar kita bisa menamakan yang baru? Memiliki nama yang baru, nama yang kekal, Bapak Ibu. Ya, kita harus mengakui keberdosaan kita. Kita menyerahkan pencarian kita akan nama. Ya, terserah apapun itu. Aset, harga diri, harga benda, pasangan, keluarga kita. Makanya Tuhan mengatakan, siapapun orang yang tidak membenci orang tuanya dan saudaranya, dia tidak bisa mengikut aku. Bukan berarti dibuang ya, Bapak Ibu. Tapi satu keadaan untuk memilih Yesus lebih daripada segala-galanya, bahkan orang tua. Lebih memilih Yesus daripada segala-galanya. Dan hanya melalui ini, Bapak Ibu, kita dapat nama baru. Tanpa percaya, tanpa kita mengakui keberdosaan kita, tanpa kita menyerahkan pencarian kita akan nama, hasrat kita, tanpa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak akan dapat nama baru. Dan inilah nama-nama baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bukan nama-nama kekayaan ya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada aset loh di sini, nggak ada aset. Bisa jadi kita menikah dan tak punya anak sampai mati. Bisa jadi. Sampai mati kita nggak punya aset. Bisa jadi. Tapi nama-nama ini Bapak Ibu, yang ada di dalam Alkitab, anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, sahabat Allah, kekasih Allah, biji mata Allah, disebut orang kudus, ciptaan baru, warga kerajaan surga. Ini nggak bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu. Dan inilah nama baru yang kekal yang diberikan kepada kita oleh Yesus, Sang Penebus kita. Sang Penebus kita kehilangan namanya, ya dia harus kehilangan segala-galanya. Agar kita bisa menerima nama yang tak akan pernah hilang. Inilah yang membuat kita tidak perlu bergantung pada karir. Oke ya. Saat identitas kita, nama kita bertumbuh pada karir. Wah, Pak Piredi mau ambil doktor. Habis itu kan bangga ya kan. Aduh doktor gitu ya. Aduh mudah-mudahan kalau dikasih pendeta doktor Periadi atau enggak dokternya ada dua, doktor belakangnya ada FTH. Bapak Ibu, jadi kalau karir atau penghargaan seperti itu, jika identitas kita bertumbuh pada karir, kita akan menghancurkan diri dengan pekerjaan, ya kan? Karena kan kita ngejar terus kan, kejar karir kan. Akhirnya keluarga kita hancur, hobi kita udah nggak bisa lagi balance hidup kita seimbang, nggak bisa. Atau saat identitas kita itu pada nama kita untuk menjaga karir kita, saat karir kita hancur, tak punya pekerjaan, di PHK, capek-capek kuliah, kerja malah jadi abang-abang tukang di pasar samping. Bapak Ibu gak ada pekerjaan yang hina di mata Tuhan ya. Tapi itu bisa membuat orang loh, lulusan apa misalnya, lulusan ITB jual sayur. Bapak Ibu dengernya aja kayak, lu bego banget ngapain lu ambil ITB ya kan? Orang mikir udah seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Jadi identitas kita nggak berada lagi di bawah karir. Mau kerja apapun, identitasku di mata Allah, namaku nggak hilang di mata Allah. Saat identitas kita bertumpu kepada rumah,
kepada aset. Wah, aku bangga kalau aku udah punya mobil, aku udah punya rumah permanen, aku sudah tidak ngontrak lagi, tidak permanen. Ini berarti identitas kita kan, dan ada rasa malu. Berarti saat kita sudah tidak memilikinya, rasa malu dan rasa bersalah, dan kita jadi stres, tertekan. Ini identitas kita berarti di dalam aset kita. Kalau identitas kita bertumpu pada keluarga itu harus baik, ya kan, jaga nama baik dong, gitu loh. Kayak dulu saya pas di kampus Per Bandung, alumni kita baik-baik, jangan merusak nama alumni, Bapak, jangan merusak nama alma mater. Bapak Ibu, keluarga kita akhirnya kita apa? Berusaha mengontrol anak-anak sedemikian rupa agar anak-anak kita sesuai apa yang kita inginkan, agar nanti waktu orang ngomong, ih, anak Periadi bagus ya. Wah, udah kuliahnya di top 5 Indonesia atau jangan-jangan di Harvard, beasiswa pula, bukan bangga itu kan, kayak bangga gitu. Aduh, seneng banget ya. Udah pinter, masuk top 5, kemudian beasiswa, lengkap lah sudah. Kegembiraan dari keluarga. Ini udah menunjukkan Bapak Ibu, identitas kita, nama kita diletakkan pada keluarga. Kita jadi kontrol anak-anak kita. Atau saat anak-anak kita hancur, pasangan kita selingkuh, pasangan kita pinjol dan berhutang 100 miliar tiba-tiba, dia bangkrut, kemudian dunia kita kolaps. Bam! Itu menunjukkan bahwa identitas kita diletakkan pada apa? Keluarga. Ini yang mau dipertahankan Bapak Ibu. Ini mau kita pertahankan. Semua yang pernah naik bisa jadi akan turun. Siap nggak? Ini menunjukkan. Kalau identitas kita bertumpu pada pelayanan. Nah, kita kan rencana nih. Mau fokus nih yuk gereja mandiri nih. Nanti minggu depan kita akan sharing tentang, kita akan mulai proses itu Bapak Ibu. Tapi kita udah mulai proses pun Bapak Ibu. Dan kemudian pelayanan itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Mulai meninggalkan gereja kan. Udahlah nggak beres lah ini pasar minggu. Bisa jadi loh akan ada orang-orang yang meninggalkan tuh nanti gereja tuh. Ada yang kecewa, kemudian nanti saat mulai bangun rencana lagi, 5-10 tahun lagi, udahlah, anggap aja gagal total, kemudian nanti datang hamba Tuhan baru, dan kemudian kita akan menjadi downnya itu akan dalam sekali. Karena kan gagal berkali-kali. Kita udah gagal kan sebelumnya. Bapak Ibu, kenapa? Karena identitasnya berada di dalam pelayanan. Terus kemudian nanti Pak Peri kan sakit hati, kecewa, akhirnya pergi. Ngomongnya karena Tuhan, tapi karena pelayanan nggak berjalan seperti yang saya inginkan. Identitas saya berada di pelayanan. Nah, identitas kita berada di sahabat. Nah, teman-teman yang masih, yang belum berpasangan, yang cari pasangan, yang mau menikah, sahabat, pacar, pasangan, kita cari, dan saat kita bergantung pada mereka, dan kita akan hancur dan pahit saat mereka serta merasa tidak berharga, kalau mereka nanti mulai mengecewakan kita, mulai berubah, mulai meninggalkan kita, mulai nggak ikut lagi sama kita. Nah, ini udah menunjukkan identitas kita. Nah, jadi Bapak Ibu, maka identitas kita itu hanya bergantung dan bertumpu kepada Sang Penebus kita yang tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena dari awal Sang Penebus kita sudah kehilangan nama. Sang Penebus kita, Bapak Ibu, sudah kehilangan segala-galanya, udah kehilangan segala-galanya untuk kita. Dan inilah yang membuat kita bisa merdeka dari apapun. Kita bisa memulai proses kemandirian kita. Bagus jalan, nggak bagus kita santai saja. Apa yang kita pedulikan? Karena kalau Tuhan berkata iya, Tuhan berkata tidak, dan saat Tuhan berkata tidak, udah gue jalan. Bapak Ibu. Kita menjadi orang merdeka dalam memberi. Kita tidak lagi bergantung kepada angka yang ada di rekening kita. Kita bebas untuk melayani. Walaupun orang nggak melihat, walaupun tidak secanggih yang di sosial media, tidak sekeren yang di sosial media. Kita bebas untuk membangun keluarga kita, merdeka, Bapak Ibu. Bahkan saat pasangan kita jatuh dalam pekerjaannya atau moral, atau saat anak kita jatuh dalam pekerjaan atau moral, kenapa? Karena kita sudah bebas, identitasku di tangan Allah. Aku tak perlu merasa khawatir untuk hal itu. Orang akan cuk, tetapi saya tidak. Nah, inilah makanya kita perlu menjadi komunitas Bapak Ibu di dalam gereja, menjadi orang-orang yang harus berbeda dengan orang di luar. Saat ada yang jatuh, apa yang kita katakan sama orang ini? Kita ampuni? Kita terima? Atau tidak? Nah, kita ada orang-orang yang bebas. Kita bebas untuk mengampuni, karena kita sudah tahu betapa besar Allah mengampuni kita. Kita bebas untuk menyambut orang asing yang berbeda dengan kita, karena kita pun dulu adalah orang asing yang pernah disambut oleh Allah dan diadopsi menjadi dalam keluarganya. Ketika kita percaya kepada Yesus, nama kita disatukan ke nama Allah. Apapun yang dunia katakan, Allah sudah menulis nama kita dalam kitab kehidupan, dan nama ini tidak akan pernah hilang selama-lamanya.
Makanya di dalam Roma, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelaparan, ketelanjangan, atau perang. Kalau Tuhan gak kasih perang, bagus gak? Ya bagus, puji Tuhan. Tuhan kasih kaya, 1 tahun bisa dapat omset 10 miliar. Puji Tuhan, haleluya. Tapi di dalam Roma 8, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena nama kita berada di dalam buku kehidupan. Nama kita itu dekat dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu. Inilah sang penebus kita yang sungguh-sungguh sudah kehilangan namanya sehingga kita mendapatkan nama yang kekal. Nah, Bapak Ibu, maukah kita sekarang berhenti menggenggam nama kita sendiri dan mulai mempercayakan nama kita kepada Tuhan? Caranya gimana? Mengakui keberdosan kita, menyerahkan pencarian kita atas nama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biar Dia yang memimpin kita, Bapak Ibu, sepanjang jalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingatlah, Sang Penebus sudah kehilangan namanya supaya kita menerima nama yang tak pernah hilang. Inilah kekuatan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan tolong kami. Di akhir dari kitab Rut ini kami bisa melihat bahwa saat kami menyerahkan segala sesuatunya untuk Allah, Tuhan akan memberikannya berlipat kali ganda sesuai dengan yang Kau kehendaki. Kami mungkin tidak mendapatkan apa yang kami inginkan Tuhan, tapi kami mendapatkan lebih lagi. Kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi umat-Mu, kami menjadi kekasih-Mu, kami menjadi biji mata-Mu, dan kami tahu bahwa di tangan-Mu hidup kami akan aman. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Biar kiranya kami terus datang kepada Tuhan mengingat kebenaran Injil ini. Bahwa Tuhan Yesus, sudah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadi sang goel kami, sang penebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.